Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Munadiroh dengan NIM 0551109888, Prodi Sistem Informasi dari UPBJ Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah praktikum transaksi dengan database rumah sakit. Database ini telah dibuat dari tugas 2 beserta tabel yang telah dibuat di tugas 2. Yang pertama, kita akan membuat transaksi menggunakan komit. Kita akan memilih menu rutin. Nah, di sini kita akan membuat new rutin. Kita akan membuat transaksi 1. Transaksi yang pertama yaitu kita tidak menggunakan komit. Kita akan menambahkan data pasien dengan value 9, kemudian atribut pasien, dan akan menampilkan data pasien. Kemudian kita klik go. Nah, selanjutnya kita tampilkan transaksi 1. Nah, di sini kita telah memanggil transaksi 1. Nah, di sini ada data pasien yang telah diinputkan sebelumnya. Di sini ada ID pasien yang kita masukkan tadi, yaitu 9, nama pasiennya Nana, kemudian alamat, jenis kelamin, penyakit, dan nomor HP. Namun saat kita klik tabel pasien, nah sini hanya ada ID pasien 5678, ID pasien 9 dengan nama Nana belum masuk. Sehingga kita akan membuat transaksi baru menggunakan komit. Transaksinya kita menggunakan komit untuk menampilkan data yang diinput ke dalam tabel pasien. Lalu kita klik go. Nah, ini hasil dari transaksi 2 yang kita tambahkan, yaitu data pasien nomor 9 dengan nama Nana. Selanjutnya kita akan mengecek di tabel pasien. Nah, di tabel pasien sudah muncul dengan ID pasien 9 dengan nama pasien Nana. Selanjutnya kita akan membuat transaksi yang ketiga. Transaksi yang ketiga yaitu rollback. Rollback digunakan untuk menggugurkan pemerintah yang telah dijalankan. Nah, di sini kita membuat transaksi baru dengan nama transaksi 3 untuk mengubah nama pasien dengan ID pasien 8. Kita menggunakan perintah rollback. Kemudian kita tambahkan perintah commit juga. Kemudian akan menampilkan data pasien. Nah, setelah dilakukannya pemanggilan transaksi 3, berikut
hasilnya, yaitu dimana tadi kita akan mengubah nama pasien dengan ID pasien 8, kita akan ganti dengan nama Zen. Namun dengan perintah rollback tidak terjadi perubahan data. Selanjutnya kita akan melakukan transaksi yang keempat. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat transaksi keempat untuk menambahkan data dari tabel pasien dengan nilai ID pasien 10. Kemudian kita menggunakan rollback dan juga kita akan mengubah data pasien di mana nama pasien akan kita ubah menjadi Chani dengan ID pasien 7. Sebelumnya ID pasien 7 dengan nama Didi. Sini akan kita ubah menjadi Chani. Kemudian kita menggunakan commit dan akan menampilkan tabel pasien. Nah, ini kita sudah melakukan pemanggilan transaksi 4, dimana tadi kita akan menambahkan data untuk tabel pasien dengan ID pasien 10. Namun karena perintah rollback, jadi datanya tidak masuk. Kemudian kita melakukan update data dengan ID pasien 7. Sebelumnya ID pasien 7 dengan nama Didi, kemudian berubah menjadi Chani. Selanjutnya kita akan melakukan transaksi checkpoint. Kita akan membuat transaksi baru dengan nama transaksi 5. Menambahkan data di tabel pasien dengan ID pasien 10, kemudian menggunakan save point, poin 1. Kemudian kita menambahkan lagi data pasien dengan ID pasien 11. Kemudian menggunakan perintah rollback to save point, poin 1. Kemudian kita menambahkan data pasien lagi dengan ID pasien 12. Nah, di sini yang akan ditampilkan adalah data dengan ID 10 dan 12 karena perintah yang kedua menggunakan rollback ke save point, poin 1. Kemudian kita go. Nah, ini kita sudah menampilkan transaksi 5. Nah, kita tadi menambahkan ID pasien 10, 11, 12. Tapi yang ditampilkan hanya 10 dan 12 karena ID pasien 11 menggunakan perintah rollback to save point, poin 1, dimana poin 1-nya adalah data dengan ID pasien 10. Untuk langkah selanjutnya kita membuat trigger, dimana kita harus membuat tabel baru. Menjalankan trigger, kita akan membuat data baru yaitu transaksi obat dan obat. Menambahkan tabel obat dan tabel transaksi obat.
Nah, ini sudah kita tambahkan tabel obat dan transaksi obat. Kita akan membuat indeks dari tabel obat dan transaksi obat. Selanjutnya kita akan membuat relasi dari dua tabel yang telah kita buat. Nah, ini kita telah membuat relasi antara tabel baru yang kita buat, yaitu tabel obat dan transaksi obat. Selanjutnya kita akan coba menambahkan data untuk tabel obat. Nah, ini data obat yang telah kita inputkan. Kemudian kita akan membuat register. Nah, kita akan membuat register yang nama registernya TG jual, tabelnya dari tabel transaksi obat. Kemudian ini perintahnya untuk mengupdate tabel obat di mana stoknya akan berkurang. Kemudian kita klik go. Kemudian kita coba menambahkan transaksi obat. Nah, ini data obat yang telah diinputkan dengan ID obat, kode obat, nama, harga, dan stok. Selanjutnya kita akan membuat transaksi obat. Selanjutnya kita akan menambah transaksi obat. Nah, ini kita sudah berhasil menambahkan data transaksi obat, di mana ID pasien 5, ID obat 2 dengan jumlah obat 5. Kemudian kita akan mengecek datanya di tabel obat. Nah, ini ID obat 2 dengan stok tadinya 20 berkurang 5 menjadi 15. Sekian langkah-langkah praktikum transaksi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.